Halo, halo, apa kabar? Kita lanjutkan lagi ngobrol bersama dengan Bung Rocky hari ini ya. Kita masih terus menyoroti soal peta pertempuran di elit politik Indonesia karena saya selalu ingat pada jargon atau mungkin udah jadi doktrinnya Bung Rocky bahwa semakin kacau di kalangan elit semakin bagus buat rakyat gitu ya. Ya itu mesti ditafsirkan dalam upaya untuk kebaikan sebenarnya. Karena pembusukan itu nggak bisa dihentikan. Jadi kalau misalnya ada yang barang busuk itu, lalu oke, kita masukin freezer dulu, iya. Tapi begitu keluarin freezer, proses dekomposisi itu akan berlangsung lagi. Kimia politik juga begitu. Ditahan, boleh aja ditahan untuk satu momentum, tapi dia akan membusuk terus kan. Jadi sebetulnya atau diamputasi atau betul-betul di direlakan bahwa dia memang akan membusuk terus tuh. Nah sekarang ada problem-problem yang kelihatannya Jokowi tidak merasa bahwa itu pembusukan, padahal itu pembusukan. Dia mau tahan pembusukan itu dengan cara cawe-cawenya dia tuh, entah itu diumpankan kembali, diberi gula-gula lagi itu. Tapi kita mau lihat proses pembusukan ini di dalam relasi ketegangan antara Jokowi dan Megawati sebetulnya. Pada akhirnya itu intinya. Iya, iya, iya. Nah, ini Ibu Megawati ini menarik sekali nih. Kemarin di Surabaya ya, itu dalam kapasitas sebenarnya sebagai Dewan Pengarah BRIN itu meresmikan sebuah hutan raya mangrove gitu, dan tapi di situ kemudian Ibu Megawati kok bicara politik juga gitu. Jadi jangan salahkan ya kalau kita ngomongin tiba-tiba juga ngomongin politik. Ibu Megawati menjelaskan di situ mengapa sih dia selalu dibully ketika dia menyatakan bahwa Pak Jokowi itu sebagai petugas partai begitu. Karena kan realitasnya kata dia secara undang-undang bahwa yang bisa mencalonkan seorang calon presiden itu adalah partai politik atau gabungan partai politik. Dan dalam hal ini PDIP itu mencalonkan Pak Jokowi sebagai calon presiden, itu Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Jadi ya kata Ibu Megawati nggak salah kalau dia menyebut bahwa itu istilahnya di dalam PDIP sebagai petugas partai. Dia bilang pada media, ya kalau kalian mau ikut ya ikut aja gitu, bahwa memang itu petugas partai kok begitu loh. Nah itu bagus tuh Bu Mega akhirnya mengerti bahwa setiap kader partai bisa ditugaskan untuk jadi gubernur, jadi apa aja tuh. Dan itu kondisi di internal dari PDIP. Jadi Yes. memang secara internal Jokowi adalah petugas partai. Tetapi begitu dia terpilih, kita hitung Jokowi dipilih oleh 20% PDIP, oke. Jadi dia petugas partai karena didukung oleh 20% PDIP. Tetapi Jokowi kan tidak dapat 20%. Dia nggak mungkin jadi presiden kalau dia hanya dapat 20%. Dia jadi presiden kalau dia melampaui threshold yang dibuat oleh konstitusi, yaitu 50+1%. Itu threshold konstitusi ya, bukan threshold presidensialisme. Jadi Jokowi pindah dari petugas partai menjadi pengabdi rakyat ketika dia masuk di dalam 50% itu. Itu intinya tuh. Jadi Mega nggak salah. Yang salahnya Mega adalah terus mengucapkan bahwa Presiden Jokowi adalah petugas partai. Bukan. Presiden Jokowi adalah ditugaskan oleh partai untuk jadi presiden. Setelah jadi presiden, dia jadi pengabdi rakyat. Logikanya begitu aja. Tetap Megawati boleh kendalikan Jokowi, tapi hak dia mengendalikan cuma 20% loh. Karena selebihnya itu adalah partai lain yang memilih Jokowi. Nanti juga misalnya Kontras akan bilang itu petugas kami loh si Jokowi itu. Dan yang paling bagus adalah memang Jokowi itu adalah petugas rakyat. Itu kalau itu betul, karena dia dipilih oleh rakyat untuk bertugas mensejahterakan, membuat keadilan dan membuat kejujuran itu, dan dua-duanya nggak dilakukan. Karena itu rakyat mesti tarik kembali mandat, karena Jokowi sebagai petugas dia tidak memaksimalkan perintah konstitusi. Cerdaskan kehidupan bangsa dia gagal, pelihara fakir miskin dia lebih gagal lagi tuh. Kan mestinya itu yang diucapkan. Jadi jangan Ibu Mega itu hanya separuh menerangkan filosofi dari kedudukan sebagai presiden itu. Ya, ya. Jadi saya kira ini antara wilayah private dan wilayah publik. Ini private ini maksudnya ada PDIP-nya ya. Private-nya itu PDIP. Tapi wilayah publik dia adalah sebagai seorang presiden kan begitu ya. Ya saya kira itu tuh, itu pentingnya tuh. Secara privat Jokowi petugas partai di mana? Ya di dalam PDIP itu. Tapi keluar dari situ, secara publika dia adalah petugas rakyat, dan itu yang nggak dipahami oleh Ibu Mega. Dan Jokowi mungkin nggak bisa terangkan itu, sehingga Jokowi merasa kok ditugasin terus. Kalau Jokowi terangin kan juga Ibu Mega, oh itu maksudnya tuh. Jadi oke, Pak Jokowi kami sebut petugas partai selama ada di lingkungan keluarga PDIP. Udah itu aja kan. Ini antara dua orang yang juga nggak paham konsep. Jadi ya saling dendam aja jadinya. Nah, tapi yang terjadi sekarang ini kan kelihatan sekali memang, apalagi ini di akhir-akhir masa jabatannya, Pak Jokowi itu mulai mencoba keluar dari bayang-bayang Ibu Megawati kan gitu ya, dengan sekarang lebih mendukung Pak Prabowo Subianto. Dan
jangan salah juga ini gonjang-ganjing Golkar ini yang kita sebut ini sebenarnya Pak Luhut yang Anda sebut sebagai kuda Troyanya Pak Jokowi itu bagian dari bargaining bahkan atau bukan semacam show off dari Pak Jokowi untuk menunjukkan bahwa dia lebih berkuasa dari Ibu Megawati. Dia bukan lagi petugas partai gitu. Saya kira Jokowi merasa atau mungkin sudah ada diskusi dengan Pak Luhut atau beberapa tokoh politik menganggap bahwa politik ke depan itu akan sangat berbahaya, akan ada turbulensi. Karena itu harus mulai sekarang diamankan. Potensi turbulensi itu datang dari mereka yang tidak puas dengan pemimpinan Jokowi itu. Dan mungkin sekali itu terjadi bahkan sebelum pemilu itu atau menjelang pemilu bulan-bulan Januari itu kira-kira begitu. Maka mesti diamankan. Siapa yang akan mengamankan? Yang paling pertama dalam pikiran publik adalah ABRI, TNI itu. Jadi kapasitas TNI akhirnya dipanggil kembali itu. Nah sekarang TNI juga ada di dalam kondisi memperhatikan keadaan politik kan. Dan sinyal itu kita baca dari Panglima Siliwangi waktu itu. Yang menganggap bahwa yang dicopot akhirnya kan siapa namanya Pak Kunto itu. Pak Kunto Ariswibowo, Majen Kunto Ariswibowo. Ya. Pak Kunto itu bagaimanapun dia organik TNI itu. Ini Panglima bicara tentang itu. Artinya dia paham keadaan paling nggak di Jawa Barat dia paham bahwa potensi terjadinya unrest atau public unrest atau public outcry demonstrasi atau pergerakan massa itu ada di situ. Dan itu TNI bersiap-siap karena TNI menghitung potensi politik yang bisa jadi jendela untuk intervensi asing kan. Jadi saya kira ABRI juga TNI menghitung itu. Nah dalam hitungan itu mungkin Jokowi tahu bahwa harus ada pengendalian di TNI dan karena itu TNI satu waktu harus kembali pada genggaman Jokowi karena sekarang TNI itu memang TNI netral akhirnya dan karena itu Kunto bicara sebagai TNI dengan mengaktifkan pengalaman sejarah dia bahwa Tentara Nasional Indonesia dibentuk oleh dan untuk kepentingan rakyat, untuk kekuasaan. Saya kira sinyal itu kuat sehingga Jokowi mungkin ya rada tersinggung tuh. Jadi proses-proses ke depan TNI akan diperkuat, itu berarti akan ada proksi-proksi perwira di TNI akan dikuasai oleh Jokowi itu. Itu logis saja. Itu intinya tuh. Nah, itu paralel dengan pengambil alihan Golkar. Nah, kita tahu bahwa proses-proses ini sedang mengarah pada yang kita sebut sebagai oke, ini jalan pikiran Luhut mungkin begitu tuh. Atau jalan pikiran teman-teman Jokowi selain Luhut juga begitu tuh. Tapi ini satu pikiran untuk stabilitas politik nanti. Itu Golkar diamankan dulu karena Golkar potensi untuk bikin gara-gara. TNI juga harus diamankan. Jangan sampai ada suara yang seolah-olah bersifat kritis pada kekuasaan. Ya, dengan menggunakan logika berpikir Anda tadi, kalau gitu peran Pak Luhut akan menjadi sentral dong, Bung Rocky. Karena pertama, sekarang Pak Luhut sudah menyatakan siap menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Yang kedua, nah kalau Anda ngomong TNI, ini kan akan ada pergantian. Ini bukan pergantian, ada pensiun ya. Pergantian terserah Pak Jokowi nanti. Ini Kepala Staf Angkatan Darat akan pensiun dan Panglima TNI juga akan pensiun. Bersamaan ini, karena tanggal lahirnya cuma beda hari saja gitu. Jadi sama-sama Desember ini mereka akan pensiun. Nah, potensi yang paling kuat jelas kalau di Angkatan Darat itu ada 3 nama, tapi calon salah satu calonnya itu adalah menantunya Pak Luhut. Pangkostrat sekarang Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak, dan secara tradisi ini kelihatannya kalau tradisi di Angkatan Darat memang terbanyak sekarang dari Pangkostrat yang jalurnya jadi Kepala Staf. Dan dari situ pada saat bersamaan ketika Panglima TNI pensiun, sangat mungkin setelah dia menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, walaupun hanya hitungan menit, katakanlah gitu, dia langsung diangkat jadi Panglima TNI gitu, Bung Rocky. Ini sebetulnya kita lagi tahan analisis ini, tapi udah gitu. Oke, karena Anda sudah mulai masuk, mau nggak mau kita mesti bicara ini dong. Itu nanti kalau didengar Pak Luhut dibilang ini analisis kampungan FNN. Mana mungkin saya berpikir begituan, kan bisa. Iya. Oh, Anda khawatir kalau dibilangin kampungan kayak AHY rupanya ya. Iya. Tapi udah kita akhirnya FNN kan selalu menunda mungkin beberapa saat aja analisis seperti ini. Tapi akhirnya kita mesti keluarkan analisis itu kan. Karena hanya itu yang menerangkan jaminan dari Pak Luhut misalnya pada Pak Jokowi. Kan Pak Luhut betul orang yang melekat 24 jam pada Pak Jokowi dengan seluruh portofolio yang dia pegang, jabatan yang ada pada dia tuh. Jadi kecemasan Pak Jokowi pasti dibaca oleh Pak Luhut tuh. Pak Luhut mungkin belum mengungkapkan strateginya sebagai seorang militer, tetapi logika kita tadi itu memungkinkan kita menganalisis bahwa Pak Luhut dipercayakan kembali oleh Jokowi dengan satu fungsi yang final, yaitu amankan dia, kan itu kan. Ya. Pak Luhut sudah dapat banyak posisi, tapi yang kedua akhirnya Jokowi kenali bahwa hanya Pak Luhut yang bisa amankan dia tuh. Dan Pak Luhut
pasti berteman dengan Pak Prabowo dalam bidang itu tuh. Oke, Ya. nanti kita amankan lah. Prabowo pas bilang oke, Hut ya. Ini kan yang disebut sebagai persahabatan antara Luhut dan Prabowo tuh. Ini makin lama makin mendalam kalau kita bikin analisis. Tapi oke, kita pelan-pelan dulu. Nanti dianggap bahwa ini menjebakkan orang dalam analis. Bukan. Kita membaca sinyal itu. Jokowi akhirnya tahu bahwa TNI itu harus disapa melalui para tokoh perwira TNI yang masih berpengaruh. Luhut adalah TNI yang berpengaruh tuh. Prabowo TNI yang berpengaruh. Akhirnya Jokowi mengerti itu tuh. Nah itu dalam pengertian ini kita membaca potensi TNI itu diatasi proses pergantian itu dalam upaya untuk mengamankan Jokowi. Itu yang menerangkan pada kita Golkar yang potensi juga untuk sedikit banyak berselisih dengan Jokowi dijadikan sebagai tersangka tuh. Nah sekarang kalau Jokowi punya dua institusi yang kuat tuh, partai yaitu Golkar dan TNI, ya udah aman lah dia kan. Tapi ini kan rasa aman dalam analisis, bukan rasa aman secara sosiologis. Karena tetap gejolak-gejolak ini juga dipengaruhi oleh kepentingan proksi-proksi kita dalam politik global kan. Misalnya kita bertanya, apakah Amerika setuju dengan cara semacam ini? Belum tentu Amerika merasa bahwa ini cara yang masuk akal nih. Dan kita lihat lagi potensi yang lain itu. Kalau krisis ekonomi berlangsung, pasti berantakan seluruh siasat ini kan. Jadi ini adalah siasat yang temporer sebetulnya. Jadi kita anggap aja bahwa ada bahwa kita mengantisipasi siasat temporer ini justru untuk menerangkan bahwa yang temporer bisa dibatalkan oleh yang permanen. Apa yang permanen? Krisis ekonomi. Apa yang permanen? Gejolak politik global. Itu aja tuh. Ini kerangka analisis yang kita sodorkan aja untuk diisi oleh mereka yang berminat. Yes, dan jangan lupa ya, kita tambahkan satu faktor lagi yang disebutnya yang disebut bahwa Ahok sekutu lama Pak Jokowi yang dia akan dijadikan ke Dirut Pertamina itu bukan hanya semata-mata soal IKN, kalau dalam soal ini soal resources juga di Pertamina itu yang saya kira diperebutkan juga, karena selama ini juga ada kan banyak analisis yang menyebutkan ada kedekatan kalau Dirut yang sekarang itu dengan PDIP. Jadi kalau sekarang diambil alih oleh orang Pak Jokowi semakin lengkap ini. Kalau kita menggunakan ini global ini kan semacam apa yang terjadi antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi, ada DTNT lah begitu ya Bung Rocky ya. Ya, ya itu istilah-istilah enak tuh, itu DTNT, detang itu ceasefire lah. Ya, ya. Tapi saya kira Megawati mengerti juga bahwa resources dia makin lama makin kecil tuh. Resources yang menjadi hak dia, yang dia minta untuk dipenuhi oleh petugas partainya ternyata enggak. Petugas partai ngumpulin sendiri pundi-pundi dia tuh. Ini juga akan memperpanjang perselisihan antara Megawati dan Jokowi. Tapi kita senang karena yang berselisih ada elit. Ya, itu penting. Saya kira dalam situasi politik semacam ini, kalau kita lihat harus ada pengurangan ketegangan itu, harus ada detensi soal itu. Jadi jangan diambil semua Pak Jokowi, karena kalau kayak gitu situasinya akan makin tegang gitu ya. Dalam geopolitik global pada waktu perang dingin gitu kita kenal sekali istilah itu ya, Bung Rocky ya. Kita mesti jaga. Ya. Jadi mungkin PDIP yang menganggap bahwa ini Jokowi betul-betul mau kerjain kita habis-habisan tuh, kira-kira begitu tuh. Nah sinyal itu juga akan dibaca Jokowi. Kalau begitu, oke, saya kirim sedikit upeti lah pada Ibu Mega. Itu kira-kira detangnya begitu, DTNT-nya begitu tuh, kira-kira kirim sedikit upeti itu. Dan itu mungkin akan dijadikan lagi bahan pertimbangan Megawati untuk percaya bahwa Jokowi masih petugas partai dia, walaupun secara faktual dia bukan lagi petugas partai Megawati. Jadi Jokowi tetap nggak aman kalau PDIP betul-betul mudeng gitu dan lakukan semacam tindakan radikal. Misalnya bagi Megawati misalnya, dia mau tunjukkan bahwa dia memang betul-betul masih berkuasa. Dia pecat aja Jokowi sebagai kader partai. Dengan ini saya cabut kartu anggota Jokowi. Itu gegernya minta ampun kan. Walaupun memang nggak ada efeknya, tetapi efek moralnya ada bahwa Ibu Mega memang menganggap bahwa Jokowi terlalu jauh untuk melecehkan asal-usul dia tuh yang dibesarkan oleh PDIP. Ya, saya kira maka Ibu Megawati kenapa mengulang itu lagi pernyataan tadi yang kita bahas di depan, bahwa mengingatkan kenapa dia selalu menyebut Pak Jokowi sebagai tugas partai itu dalam konteks itu ya. Artinya tetap seperti yang Anda katakan, kalau nggak langsung dicabut, tapi ini semacam sinyal yang kita sebut tadi di DTNT, pengurangan ketegangan gitu ya, hubungan itu. Karena dia melihat loh kok tensinya Jokowi makin naik gitu. Jadi Ibu Megawati satu sisi mengingatkan posisi Anda itu tetap sebagai petugas partai. Tapi dengan menyatakan petugas partai, artinya Ibu Megawati tetap mengakui bahwa Pak Jokowi itu adalah bagian dari keluarga besar Partai PDIP. Jadi balik loh, jangan terlalu jauh bermainnya ke mana-mana dengan orang-orang di sekitarnya gitu kira-kira.
Nah, itu peran ibunya begitu, atau bahasa bahasa bijaknya mommy knows better itu. Oh, oke, oke, yes. Oke. Ya, dan itu diakui oleh Pak Jokowi kan. Pak Jokowi juga menyatakan bahwa dia sudah menganggap ibu Ibu, ya. Megawati sebagai ibunya, dan tapi dia juga mengakui bahwa sebagai anak kadang-kadang dia bandel gitu ya. Iya, tetap selalu ada hubungan etis dan hubungan batin antara ibu dan anak. Tapi jangan lupa ada juga cerita tentang malin kundang. Ya, oke, baik. Makasih, Pak. Ya. Saya ini balik lagi dah ke situ. Oke, sebelum lanjut, sebelum jauh lagi, kita akhiri dulu dengan 0%, Bung Rofi. Iya, ini, ini namanya inti dari peradaban tuh, 0%. Yes. Oke, thank you. Yes, oke. Okay.